Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama aku Rika Astuti dari kelas 2020B NIM 240 2540 62, ingin menjelaskan sedikit mengenai materi sosiologi, yakni pengendalian sosial. Kalian tahu nggak apa itu pengendalian sosial? Hayo, pasti waktu dulu SMA-nya sosum gak asing lagi dengan kata pengendalian sosial kan? Nah, di sini pengertian pengendalian menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Peter L. Beger. Pengendalian sosial menurut Peter L. Beger ini adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang menyimpang. Yang kedua, pengendalian sosial menurut Brouwer J. Cohen, yakni adalah cara-cara atau metode yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak kelompok atau masyarakat luas tertentu. Setelah mengetahui pengertian pengendalian sosial menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengendalian sosial merupakan suatu proses yang direncanakan atau yang tidak direncanakan yang bertujuan untuk mengajak, membimbing, bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, di sini jika masyarakat mematuhi nilai dan norma yang ada di masyarakat, pasti penyimpangan sosial tidak akan terjadi. Begitupun juga dengan masalah sosial tidak akan timbul. Setelah mengetahui pengertian dari pengendalian sosial, sekarang kita akan beranjak pada ciri-ciri pengendalian sosial. Yang pertama yakni cirinya, pengendalian sosial adalah suatu cara atau metode atau teknik tertentu untuk menertibkan masyarakat. Yang kedua yakni bertujuan mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompoknya atau kelompok dengan individu dan antara individu dengan individu lainnya. Dan yang terakhir dilakukan secara timbal balik walaupun kadang warga tidak menyadarinya. Setelah mengetahui ciri pengendalian sosial, sekarang fungsi pengendalian sosial. Raningrat, fungsi pengendalian sosial ada 5. Yang pertama, untuk mempertebal keyakinan masyarakat tentang kebaikan, nilai, dan norma. Jika keyakinan masyarakat tentang kebaikan, nilai, dan norma sudah pada tahap level tinggi, maka sudah pasti ketertiban sosial di dalam masyarakat dapat terpelihara. Yang kedua, memberikan imbalan kepada warga yang menaati nilai dan norma. Pemberian imbalan dilakukan agar warga yang menaati nilai dan norma lebih semangat untuk selalu menaatinya, dan juga agar memicu warga masyarakat yang lain untuk ikut menaatinya. Yang ketiga, mengembangkan rasa malu. Setiap individu pasti mempunyai rasa malu, karena rasa malu berhubungan langsung dengan harga diri seseorang individu tersebut. Nah, harga diri seseorang akan turun jika melakukan kesalahan, yakni melanggar nilai dan norma yang ada, dan pasti masyarakat akan dicela karena kesalahannya. Nah, di sini celaan tersebut menyadarkan masyarakat untuk tidak mengulangi pelanggaran terhadap nilai dan norma, serta untuk lebih memikir 2 kali jika mau melanggar nilai dan norma. Yang keempat, mengembangkan rasa takut. Masyarakat akan merasa takut jika melanggar nilai dan norma, karena pasti jika terdapat masyarakat yang melanggar nilai dan norma, pasti akan terdapat sanksi, entah sanksi tegas ataupun sanksi ringan. Nah, itu yang membuat masyarakat menjadi lebih takut, dan akhirnya dia akan berpikir keras jika ingin berniatan. Dan yang terakhir, menciptakan sistem hukum. Sistem hukum merupakan aturan yang disusun secara resmi dan disertai sanksi tegas yang
yang harus diterima seseorang jika melanggar nilai dan norma. Nah, setelah mengetahui fungsi, yuk beranjak di jenis pengendalian sosial. Di sini jenis pengendalian sosial itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu menurut sifat dan tujuannya. Menurut sifat dan tujuannya sendiri dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu preventif. Preventif di sini memiliki arti usaha pencegahan atas penyimpangan. Nah, misalnya contohnya ya, pemasangan rambu-rambu lalu lintas guna mencegah kecelakaan. Yang kedua ada represif. Represif di sini memiliki arti usaha untuk mengembalikan keserasian keteraturan akibat adanya pelanggaran norma atau perilaku menyimpang. Nah, contohnya misal terdapat seorang murid yang ketahuan mencontek saat ulangan dan seorang guru pun akhirnya dia merobek kertas ulangan tersebut. Dan yang terakhir yaitu gabungan, yakni merupakan usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan preventif sekaligus mengembalikan penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai sosial, yakni represif. Contoh dari gabungan ini, misalkan untuk mengawasi agar siswa tidak bolos pada piket di kelasnya, maka siswa dan guru bersepakat membuat jadwal piket. Walaupun sudah dicegah, ternyata masih ada yang melanggar dan akhirnya diberikan sanksi yang sudah disepakati. Jenis pengendalian sosial yang kedua yakni menurut resmi dan tidak resmi. Menurut pengendalian resmi dilakukan oleh badan resmi, contohnya yakni pihak polisi, pihak pengadilan, jaksa, dan lain-lain. Dan biasanya sanksi dari pihak resmi ini lebih berat. Untuk pengendalian tidak resmi dilakukan warga masyarakat dan biasanya sanksinya itu lebih ringan dan tidak mengikat. Jenis yang ketiga pengendalian sosial ini menurut cara pengendalian sosialnya. Menurut cara pengendalian sosialnya dapat dilakukan secara pertama persuasi dengan cara mengajak dan membimbing. Yang kedua ada koersi, yakni pengendalian secara koersi dapat dilakukan melalui 2. Pertama, kompulasi yang artinya menciptakan situasi yang memaksa individu untuk patuh pada aturan. Contohnya, misal masyarakat harus wajib membayar pajak karena jika tidak membayar, dia akan dikenai sanksi. Yang kedua yaitu pervasi, yaitu penyampaian peringatan secara berulang-ulang. Contohnya, misal kepala desa yang setiap minggu sekali memberikan penyuluhan terhadap masyarakat tentang bahaya narkoba. Yang keempat ada pengendalian formal, yakni dapat dilakukan melalui hukuman fisik, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan. Yang terakhir ada pengendalian informal. Yang pertama yaitu desas-desus atau gosip, berita yang belum tentu mengandung kebenaran. Yang kedua pengucilan, pemutusan hubungan sosial dari kelompok. Yang ketiga celaan atau kritikan terhadap penyimpangan. Dan yang terakhir yakni ejekan. Nah, yang terakhir ada agen media pengendalian sosial. Yang pertama kepolisian, yang kedua pengadilan, yang ketiga pemuka adat, yang keempat tokoh agama, yang kelima tokoh masyarakat, yang keenam sekolah, yang ketujuh keluarga. Nah, demikian ulasan singkat mengenai pengendalian sosial.